Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Soranet TV bersama saya Silve. Pemirsa, sebanyak 12 sekolah dasar Impres SDI di Kabupaten Manggarai mendapat bantuan dana rehab gedung dari pemerintah pusat yang bersumber dari dana APBN, yaitu dana revitalisasi melalui Balai Prasarana Wilayah dan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur. 12 sekolah ini akan dikerjakan pada tahun 2022. Salah satu sekolah yang mendapat bantuan tersebut adalah SD Mbongos yang terletak di Lalong, Kecamatan Wairi, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terpantau di lokasi hampir seluruh gedung sekolah tersebut sudah rusak mulai dari kaca jendela, WC, plafon, lantai, saluran pembuangan, dan juga bangunan WC. Kesemuanya sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Kepala Sekolah SD Imbongos Irenius Wilfriedus Lendra menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada pemerintah karena sudah menjawab apa yang menjadi keluhan sekolah. Dia merincikan dari total 12 ruangan yang ada yang akan direnovasi sebanyak 7 ruangan kelas. Kerusakan pada gedung sekolah tersebut lanjut Kepsek Willy Lendra karena termakan usia, sehingga selama 4 tahun belakangan gedung yang rusak tersebut sudah tidak digunakan lagi. Untuk itu dia berharap dengan adanya bantuan ini para peserta didik terpacu untuk semakin rajin belajar. Dia juga meminta kepada seluruh elemen yang ada di sekolah tersebut agar kalau sekolah sudah direnovasi menjaganya dengan baik karena sekolah merupakan simbol negara yang wajib dijaga oleh siapapun. Gedung yang di belakang saya ini sudah tidak digunakan sejak 4 tahun lalu. Kenapa tidak digunakan? Karena punya alasan-alasan tertentu. Yang pertama, tingkat usia atau umur gedung ini sudah tua. Itu yang pertama. Kedua, kerusakan ini lantai itu karena sumber air saat musim penghujan saluran air tidak dibenahi, sehingga itu yang menyebabkan lantai ruangan ini rusak. Lalu atap juga karena sink ini juga sudah lama. Bangunan ini bangunan lama. Untuk keseluruhan dalam data yang saya dapat kali ini sekolah saya SD Mbongos itu mendapat bantuan dana dari Kementerian Alokasi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah. Itu pagudananya 1.762 juta sekian. Itu nanti fokus pada renovasi gedung, yaitu ada 3 lokal. Dari 3 lokal ini terdiri dari 7 ruangan kelas dengan tingkat kerusakan masing-masing seperti yang Bung Silve lihat tadi pada kondisi yang sekarang ini. Jadi bukan hanya ruang kelas, yang direhab juga nanti itu pada fasilitas MCK kami, BC siswa dan BC guru, lalu pada ruang perpustakaan. Total gedung seluruhnya untuk ruangan kelas ada 12. Ketika nanti 7 ruangan ini dieksekusi dalam waktu dekat, ruangan yang tersisa hanya 5 ruang kelas. 1,7 M sekian tadi itu bersumber dari APBN. Sementara itu, Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Franciscus Gero dalam keterangan persnya membenarkan adanya bantuan dana revitalisasi untuk 12 sekolah dasar Impres yang ada di wilayah Kabupaten Manggarai. Lebih lanjut, Kadis Frans menjelaskan dari total pengajuan sebanyak 40 sekolah, namun yang disetujui hanya 12 sekolah. Adapun 12 sekolah yang mendapat bantuan dana revitalisasi tersebut, kata Kadis Frans, adalah SD Longgo, SD Nati, SD Pau, SD Subu, SD Turang, SD Namut, SD Bea Supang, SD Tal, SD Popo, SD Mbongos, SD Galak, dan SD Mendo. Untuk itu dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Manggarai, lebih khusus di bidang pendidikan. Terkait bantuan APBN dari dana revitalisasi, jadi sumber dananya ini murni dari APBN melalui Balai Prasarana Wilayah dan Permukiman Provinsi NTT. Proses sampai dana ini turun, tim teknis dari Balai Prasarana Wilayah melakukan survei lapangan.
Dari seluruh sekolah di Manggarai, pertama dulu kurang lebih 40-an sekolah yang masuk dalam daftar nominasi untuk diintervensi, tetapi dalam perjalanan dan seiring dengan tingginya angka COVID-19 tentu menghabiskan anggaran negara, maka mengerucut ke posisi di Manggarai ada 12 sekolah yang dapat dana revitalisasi. Yang pertama SD Longgo, SD Nati, SD Pau, SD Subu, SD Tureng, SD Vainamut, SD Biasukang, SD Ital, SD Popok, SD Bongos, SD Galak, dan SD Mendo. Jadi sekolah-sekolah ini sudah pasti akan dibangun pada tahun 2022. Seluruh mekanisme dan proses pelaksanaan pekerjaan mulai dari teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kontrak, semua dilakukan oleh Balai Prasarana Wilayah Provinsi. Kabupaten Manggarai hanya melakukan pengawasan terhadap kelancaran program. Jadi seluruh urusan itu domainnya Balai Prasarana Wilayah Provinsi. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Manggarai menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi ke Balai Prasarana Wilayah Provinsi NTT, kepada pemerintah pusat yang mengalokasikan pembangunan revitalisasi untuk 12 sekolah. Jadi dananya bergerak hampir 2 miliar, bahkan ada 2 miliar lebih. Sistem pembangunan yang menganut aspek ketuntasan. Jadi kalau belum ada pagar, dibuat pagar. Kalau belum ada lapangan upacara. Intinya revitalisasi ini, setelah proyek ini berjalan, bangunan sarana prasarana di sekolah itu 100% berfungsi baik. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.